Pernah nggak sih, kamu ngerasa tiba-tiba ditinggal sama seseorang yang rasanya punya koneksi spesial banget sama kamu? Dia tiba-tiba ngilang, ngejauh, atau malah pura-pura nggak kenal? Kalau iya, bisa jadi kamu lagi ngalamin fase twin flame kabur, alias si dia lagi lari dari hubungan kalian. Kenapa sih bisa gitu? Terus, kita harus gimana? Di video ini, aku bakal ngebahas kenapa si twin flame bisa tiba-tiba kabur, menjauh, atau ngehindar. Kita bakal ngulik dari sudut pandang si runner, ngebahas apa sih yang sebenarnya dia rasain, dan kenapa dia milih buat pergi. Nggak cuman itu, aku juga bakal kasih tips biar kamu bisa tetap tenang, sayang sama diri sendiri, dan nggak terjebak dalam rasa sakit terus-menerus. Yuk, kita bahas bareng-bareng supaya kamu bisa ngerti dan siap ngejalanin fase ini dengan lebih damai. Sekarang kita bahas dulu ya. Kenapa sih si twin flame kamu ini malah kabur? Kok bukan malah deket, malah ngejauh? Nah, ini kita perlu ngerti dari kacamata si runner. Jadi gini, hubungan twin flame itu tuh intens banget, bukan kayak hubungan biasa. Kamu mungkin ngerasa deep connection, kayak langsung klik banget, nyambung tanpa banyak ngomong. Nah, buat si runner, perasaan kayak gini tuh bisa bikin dia kaget. Ibaratnya kayak, loh kok gue ngerasa kayak udah kenal dia seumur hidup ya? Kok gue ngerasa dia ngerti gue tanpa gue ngomong? Buat beberapa orang, itu bikin nyaman. Tapi buat si runner, waduh, malah bikin dia ngerasa terjebak. Kayak ada orang baru, tapi kok langsung dalam banget, kayak ketarik magnet. Jadinya, dia malah lari. Bukan karena dia nggak suka, tapi karena dia belum siap nerima perasaan segede itu. Bayangin aja, kamu baru ketemu orang seminggu, tapi rasanya kayak udah ngobrol batin 10 tahun. Ngeri-ngeri sedap kan? Nah itu yang dirasain si runner. Terus, kenapa dia nggak mau coba jalanin? Karena buat terbuka sama perasaan segitu dalamnya, itu butuh keberanian. Banyak orang apalagi yang udah biasa nutup diri atau jaga jarak takut banget kalau harus ngebuka semua topengnya. Si runner ini kadang mikir, aduh, kalau gue terlalu jujur, dia bakal lihat sisi gelap gue. Bakal ninggalin gue gak ya? Dia takut kalau harus nunjukin dirinya apa adanya. Takut ditolak, takut gak cukup baik. Jadi daripada sakit hati nanti, ya udah deh, mendingan gue yang kabur duluan. Sounds familiar gak? Ani kayak orang yang suka ghosting. Bukannya gak peduli, tapi takut ditolak duluan. Jadi malah ninggalin duluan. Ironis ya, tapi itu cara dia ngelindungin diri. Dan jangan lupa, bisa jadi dia punya trauma masa lalu. Misalnya, dia pernah ditinggalin, pernah disakiti, atau ngerasa gak layak dicintai. Luka lama itu bikin dia susah percaya sama hubungan yang terlalu indah buat jadi nyata. Jadi pas kamu hadir bawa cinta tulus, dia malah curiga. Ini beneran, jangan-jangan ntar gue disakitin lagi. Makanya dia ngelakuin mekanisme defense, alias pasang tameng. Kayak kura-kura yang ngumpet di cangkangnya. Dia butuh waktu buat ngerasa aman. Tapi sayangnya, dari luar, kita lihatnya dia malah cuek, menjauh, atau bahkan kayak nggak peduli. Jadi kalau twin flame kamu lagi running alias kabur, bukan berarti dia bener-bener nggak sayang. Bisa jadi dia cuma lagi ketakutan sama perasaan itu sendiri. Lagi berusaha deal sama ketakutannya, sama lukanya, sama rasa nggak siapnya. Lucunya, semakin kamu kejar, dia makin kabur. Kayak kucing dikejar-kejar, makin lari kan? Makanya penting banget buat kamu ngerti dulu perspektif dia. Biar kamu nggak mikir, duh, aku kurang apa sih? Atau kenapa dia gitu banget? Padahal sebenarnya dia juga lagi berjuang, cuma caranya beda. Oke, sekarang kita masuk ke fase yang bikin banyak orang bingung. Kok dia ngilang? Kok dia ngejauh? Kok dia kayak pura-pura nggak kenal? Tenang, santai dulu. Yuk, kita coba baca.
Apa sih sebenarnya maksud dari tindakan si runner ini? Pertama, mari kita jujur. Runner itu sering banget ngelakuin hal-hal kayak ghosting. Tahu-tahu hilang tanpa kabar, nggak bales chat, tiba-tiba ngejauh tanpa alasan. Kadang malah ngeblok. Waduh. Atau dia bisa juga mulai ngindarin kamu pelan-pelan. Mulai sibuk sendiri, nggak mau ketemu. Atau kalau ketemu malah kaku kayak patung. Bahkan ada juga yang lebih ekstrim. Denial alias dia pura-pura nggak pernah ada apa-apa di antara kalian. Misal, kemarin bilang, aku sayang kamu. Sekarang bilang aku nggak pernah ngomong kayak gitu kok. Waduh, plot twist banget kan? Jadi kalau kamu lagi ngalamin hal-hal kayak gini, jangan langsung mikir dia jahat banget atau dia nggak peduli sama aku. Bisa jadi itu cara dia cope sama perasaan yang terlalu gede buat dia handle. Nah, tapi di sini penting banget buat bisa bedain. Dia bener-bener nggak tertarik sama kamu, atau dia cuma butuh waktu buat mundur. Gimana cara bedainnya? Salah satu tandanya. Kalau dia mundur tapi masih suka ngecek, kamu diam-diam masih nanya kabar lewat temen, atau tiba-tiba like postingan kamu, kemungkinan besar dia cuma lagi butuh ruang. Contohnya gini, kamu upload foto di Instagram, dia tiba-tiba like, padahal udah seminggu gak chat. Atau kamu lihat story dia kok, tiba-tiba kayak kode posting lagu galau, tulisan sedih, padahal kamu tahu itu pasti buat kamu. Nah, itu tanda dia sebenarnya masih punya rasa, cuma lagi bingung sendiri. Sebaliknya, kalau dia benar-benar ngilang total, gak ada kabar, gak mau komunikasi sama sekali, dan gak ada usaha ngehubungin kamu dalam waktu lama, ya mungkin dia memang benar-benar udah memutuskan untuk pergi. Dan itu juga perlu kamu terima dengan lapang dada. Yang perlu diingat, tindakan si runner itu gak selalu nunjukin apa yang sebenarnya dia rasain. Bisa aja dia kelihatan cuek, dingin, ngejauh, tapi di dalam hati dia malah galau, bingung, ngerasa bersalah, atau bahkan kangen sama kamu. Kayak orang lagi diet, tapi tiap malam diam-diam ngintip kulkas. Luarannya kuat, dalamnya luluh. Nah, si runner juga kadang gitu. Enggak, gue gak butuh dia kok. Padahal dalam hati, ya Allah kok aku kangen banget ya. Jadi intinya, jangan buru-buru ngambil kesimpulan dari apa yang kamu lihat doang. Kadang orang lari bukan karena benci, tapi karena dia takut. Takut terlalu dekat, takut terlalu dalam, takut terlalu sayang. Mereka butuh waktu buat ngeproses semua rasa itu. Dan kamu yang jadi chaser gak perlu ngerasa semua ini salah kamu. Kamu udah cukup kok. Kadang kita cuma perlu berhenti ngejar supaya dia bisa berhenti lari. Sekarang kita bahas bagian yang ya jujur aja agak berat. Buat kamu yang jadi chaser pasti ngerasain ini. Kok aku kayak sendirian ngejar? Kok dia malah makin jauh? Rasanya tuh kayak lari maraton, tapi dia malah naik motor. Capek bro, dan itu wajar banget. Serius, kamu tuh gak lebay, gak drama. Kamu lagi berusaha banget buat ngerti, buat deket, buat gak ngelepas. Tapi malah kayak ditarik mundur. Pertama-tama, aku pengen bilang, gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa sakit, kecewa, sedih, bingung. Kamu gak harus pura-pura kuat. Kadang, ya emang bikin hancur hati kan? Kamu udah kasih semuanya, dia malah pergi. Contohnya nih, kamu udah ngajak ngobrol pelan-pelan, udah kirim chat manis. Dia malah balesnya, maaf aku sibuk. Tapi anehnya, kamu lihat dia malah posting lagi nongkrong sama temennya. Gimana nggak pengen lempar HP coba? Tapi percayalah, rasa sakit ini valid. Kamu berhak ngerasain itu. Jangan ngeremehin diri sendiri kayak, aku lemah banget sih. No, kamu manusia, bukan robot. Sekarang, pelan-pelan yuk, coba balikin fokusnya ke kamu dulu. Kamu udah lari kenceng banget ngejar dia. Sekarang, waktunya istirahat, bentar.
rawat diri kamu. Self-care tuh penting, bukan cuma skincare-an ya, tapi juga merawat hati. Coba deh hal-hal simple, seperti tidur cukup, makan enak dan jangan lupa sayur. Jangan mie instan terus ya. Kemudian nonton film lucu, dengerin lagu happy, atau nongkrong sama teman-teman yang bikin kamu ketawa. Karena kadang, cara sembuhin hati itu bukan mikirin gimana biar dia balik, tapi gimana biar aku nggak hilangin diriku sendiri. Terus, gimana dong biar nggak kebawa pikiran negatif? Nah ini tricky sih, tapi bisa dicoba. Pertama, hindari stalking berlebihan. Serius, jangan bikin dirimu tambah sakit dengan lihat story dia tiap jam. Kalau perlu, mute dulu Instagramnya, biar kamu nggak tergoda ngecek. Kedua, tulis semua yang kamu rasain. Ambil buku, tulis aja semuanya. Marah, sedih, kecewa, kangen. Kadang, nulis itu bikin lega. Ketiga, hindari nyalahin diri sendiri. Jangan mikir kayak, aku kurang apa sih? Atau pasti aku salah deh. No. Ingat, kamu udah cukup. Kalau dia lari, itu bukan 100% salahmu. Dan terakhir, kasih waktu. Healing itu proses. Kamu nggak harus cepet-cepet move on biar kelihatan kuat. Slow aja. Nikmatin tiap langkahnya. Kadang, luka itu ngajarin kita hal-hal yang nggak bisa diajarkan sama cerita bahagia. Jadi, buat kamu yang sekarang lagi ngejar, lagi ngerasa capek, lagi ngerasa nggak ngerti kenapa dia ngejauh. Pelan-pelan ya, nggak usah buru-buru ngerti semuanya. Fokusin dulu ke kamu. Karena kadang, saat kita berhenti ngejar, justru itu saat dia mulai balik pelan-pelan. Dan ingat, kamu itu berharga, bahkan tanpa perlu dikejar balik sama siapapun. Sekarang kita masuk ke bagian penting banget nih, buat kamu yang selama ini jadi chaser. Iya, kamu yang ngerasa kayak lagi ngejar-ngejar orang, tapi kok kayak ngejar layangan putus ya? Udah dikejar, malah makin tinggi dan jauh. Eits, tenang. Aku mau ajak kamu pelan-pelan buat ngeliat peran kamu. Bukan sebagai si pengejar terus, tapi sebagai seseorang yang layak buat dicintai sama diri kamu sendiri dulu. Pertama-tama, kita harus sadar dulu bahwa perjalanan si runner itu ya, perjalanan mereka sendiri. Kita nggak bisa maksa, nggak bisa ngatur jalannya. Kalau mereka butuh waktu, ya itu hak mereka. Bayangin kayak kamu lagi nonton film favorit, terus ada orang datang bilang, cepetin dong endingnya, aku nggak sabar. Kan ngeselin ya? Nah, kayak gitu juga kalau kita maksa mereka cepet balik. Padahal mereka lagi proses sendiri. Kadang mereka lari bukan karena nggak sayang, tapi karena mereka sendiri bingung sama perasaan mereka. Jadi kalau kamu terus-terusan ngejar, malah bikin mereka makin panik. Kayak kucing dikejar, makin lari. Daripada energi kamu habis buat ngejar, mending sekarang kita balikin fokusnya ke kamu sendiri. Coba deh, tanya pelan-pelan. Apa sih hal-hal yang bikin aku bahagia? Apa hal yang selama ini aku lupakan cuma gara-gara sibuk mikirin dia? Apa mimpi-mimpi aku yang belum aku kejar? Contoh nih, dulu kamu suka banget gambar, tapi sejak sibuk ngecek story dia tiap jam, pensil warnamu sampai berdebu. Atau kamu pengen ikut kelas dance, tapi ditunda terus karena nunggu si dia mau nonton bareng. Yuk, balik lagi ke hal-hal itu. Karena percaya deh, pas kamu fokus ke diri sendiri, pelan-pelan aura kamu naik, kamu jadi lebih glowing, lebih happy. Dan anehnya, justru itu bikin si dia penasaran lagi. Lah kok pas aku jauh, dia malah makin keren. Ini yang paling susah, aku tahu. Tapi pelan-pelan, coba belajar melepaskan keinginan buat terus ngejar. Bukannya nyerah ya, tapi ngasih ruang. Kayak, kamu lagi nanam bunga, kamu udah siram, udah pupuk, tinggal tunggu dia mekar. Kalau tiap hari kamu tarik-tarik kelopaknya biar cepet buka, malah rusak kan? Kasih ruang itu bukan berarti kamu cuek, tapi kamu percaya. Kalau memang hubungan ini untuk kamu, dia bakal balik. Nggak harus lewat drama, nggak harus lewat kejar-kejaran. Dan selama kamu ngasih ruang itu,
isi waktumu dengan hal-hal yang bikin kamu bahagia. Ketemu teman, ikut komunitas baru, nyobain hobi random kayak main ukulele, atau bikin kerajinan tangan. Who knows, malah kamu nemu versi diri kamu yang lebih keren lagi. Jadi, buat kamu yang lagi capek ngejar, inget ya, kamu gak harus terus lari. Kadang, berhenti sejenak, nafas dulu, nikmatin perjalanan, itu justru bikin kamu lebih dekat sama takdir kamu. Dan yang terpenting, jangan lupa cintai diri kamu dulu. Karena kalau kamu udah penuh sama cinta, nanti cinta itu akan ketarik balik. Entah dia, atau mungkin seseorang yang jauh lebih baik. Sekarang kita sampai di bagian yang, banyak banget orang tunggu-tunggu nih. Gimana sih jalannya biar bisa nyatu lagi sama twin flame? Atau minimal, gimana caranya biar hati kita lebih tenang dulu? Nggak kayak roller coaster tiap hari. Karena jujur aja, hubungan twin flame itu bukan kayak sinetron yang endingnya cepet. Ini tuh perjalanan. Kadang naik, kadang turun, kadang bikin pengen bilang, ya udah deh, aku pasrah. Tapi kok tetap nungguin juga ya? Penyatuan sama twin flame itu proses alami. Ibaratnya kayak mangga, kalau belum mateng ya nggak bisa dipetik. Kalau dipaksa, malah asem. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa dia masih lari, masih ngejauh, jangan buru-buru panik. Bisa jadi mereka lagi masak di jalannya sendiri. Lagi berproses, lagi belajar. Dan itu bagian dari perjalanan mereka. Kadang kita lupa, semua orang punya waktunya masing-masing. Gak semua harus secepat keinginan kita. Ada orang yang butuh setahun, ada yang 5 tahun. Bahkan ada yang baru bersatu lagi pas udah sama tua. Tapi jangan khawatir, kamu gak harus nunggu sampai ubanan kok. Nah, di sini penting banget buat percaya sama prosesnya. Aku tahu, kadang rasanya pengen protes ke semesta. Kok aku dikasih hubungan kayak gini sih? Tapi percayalah, gak ada yang sia-sia. Kadang malah, selama fase pisah ini, kamu bakal ketemu hal-hal keren yang bikin kamu lebih kuat. Kamu jadi nemu passion baru, teman-teman baru, atau malah kesempatan yang bikin hidupmu lebih seru. Contoh nih, salah satu teman aku, dia pisah sama twin flame-nya selama 3 tahun. Selama itu dia fokus bikin usaha kecilan. Sekarang malah sukses punya usaha kuliner sendiri. Dan lucunya, pas mereka ketemu lagi, twin flame-nya malah bangga banget. Kamu keren sekarang ya. Proses itu gak sia-sia. Jadi, jangan nutup diri juga sama kemungkinan lain. Siapa tahu selama nunggu, kamu malah ketemu orang-orang yang kasih banyak pelajaran dan support. Dan ingat ya, melarikan diri itu cuma fase sementara. Mereka lari bukan buat selamanya. Mereka cuma butuh waktu buat beresin pekerjaan rumah mereka sendiri. Biar nanti bisa balik ke kamu dengan lebih siap. Bayangin kayak orang lagi maraton. Kadang mereka butuh berhenti dulu buat minum, ngatur nafas, baru lanjut lagi. Nah, si runner juga gitu. Mereka butuh yang pit stop sebelum siap jalan bareng kamu lagi. Jadi jangan ngerasa ditinggal. Jangan ngerasa gak cukup. Kadang mereka mundur. Justru biar nanti bisa maju bareng sama kamu. Intinya, tenang aja guys. Kamu gak harus lari ngejar. Gak harus maksa dia balik. Fokus ke diri sendiri dulu. Nikmatin prosesnya. Karena kalau memang kalian ditakdirkan bareng, semesta bakal ngatur jalannya. Dan selama nunggu itu, isi hidupmu dengan hal-hal yang bikin kamu bahagia. Karena ingat, kamu itu bukan cuma si chaser. Kamu juga individu yang layak dapat cinta. Dari diri sendiri, dan dari orang lain. Terima kasih udah dengerin sharing aku hari ini. Kalau kamu ngerasa video ini relate, jangan lupa kasih like. Share ke teman kamu yang juga lagi berjuang di hubungan twin flame. Dan komen di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan semoga cinta selalu nemuin jalannya.